Pintar, bertemu kembali dengan Ibu Leonora dalam pembelajaran matematika. Di video kali ini kita akan belajar tentang dilatasi. Adapun tujuan pembelajarannya adalah supaya peserta didik dapat menentukan bayangan hasil dilatasi atau perkalian. Aplikasi dilatasi atau perkalian dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah kamu mencetak foto dengan berbagai ukuran? Ada ukuran 2x3, 3x4, dan 4x6. Atau pernahkah kamu bermain bayangan? Nah, saat mati lampu di rumah, kamu bisa menggunakan senter untuk membuat bayangan di tembok. Contoh-contoh ini adalah contoh aplikasi dilatasi dalam kehidupan sehari-hari. Pada dilatasi atau perkalian, setiap titik P dipetakan ke titik P aksen, sehingga OP aksen sama dengan K dikali OP. O disebut sebagai pusat dilatasi dan K adalah faktor skala. Jadi K adalah jarak dari pusat dilatasi ke titik hasil P aksen dibagi dengan jarak dari pusat ke titik asal P. Dilatasi dengan pusat O 0,0 dan faktor skala K dapat dituliskan dalam bentuk kurung siku O, K. Nah, bagaimana dengan aturan pembentukan bayangannya? Untuk sembarang titik A, X, Y yang didilatasi dengan pusat titik O dan faktor skala K, maka koordinat bayangannya adalah titik A aksen K kali X, K kali Y. Jenis dilatasi atau perkalian. Ada dua jenis dilatasi. Yang pertama perbesaran, jika K-nya kurang dari -1 atau K lebih dari 1. Nah, ini contohnya. Jenis yang kedua adalah pengecilan, yaitu jika K-nya ada di antara -1 dan 0 atau di antara 0 dan 1. Jadi K-nya bilangan-bilangan pecahan kurang dari 1. Nah, seperti ini. Yuk kita coba melukis bayangan hasil dilatasi. Yang pertama dilatasi dengan K lebih dari 1, yaitu K bilangan positif. Diketahui segitiga ABC seperti pada gambar di samping, gambarlah bayangan segitiga tersebut oleh dilatasi O, 2. Berarti pusatnya titik O 0,0, faktor skalanya 2. Langkah pertama, kita tentukan dulu titik pusatnya di 0,0. Kemudian kita buat garis bantu dari O ke titik A. Kita ukur jaraknya, lalu kita kalikan 2 karena faktor skalanya 2. Karena faktor skalanya positif, maka arah dilatasinya searah dengan OA. Nah, seperti ini. Maka koordinat titik A aksennya ada di sini. Dengan cara yang sama, kita bisa memperoleh titik B aksen di sini. Selanjutnya titik C aksen di sini. Maka bayangan hasil dilatasi dari segitiga ABC adalah segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Dari gambar dapat terlihat bahwa segitiga ABC jadi diperbesar 2 kali. Nah, sekarang mari kita amati koordinat-koordinat bayangan dari segitiga ABC. Titik A 2,1 bayangannya menjadi A aksen 4,2. Titik B 2,4 pada B aksennya menjadi 4,8. Sedangkan titik C 4,1 dalam gambar bayangannya menjadi 8,2. Apa yang kamu dapat simpulkan dari perubahan koordinat tersebut? Ya, ternyata untuk sembarang titik X, Y yang didilatasi dengan pusat titik O dan faktor skala 2 menghasilkan bayangan dengan absisnya 2 kali X dan ordinatnya 2 kali Y. Nah, kita dapat aturannya ya. Selanjutnya, dilatasi dengan K kurang dari -1 atau K-nya bilangan-bilangan negatif. Diketahui segitiga ABC seperti pada gambar di samping, gambarlah bayangan segitiga tersebut oleh dilatasi O, -2. Berarti titik pusatnya O 0,0, faktor skalanya -2. Caranya sama seperti tadi. Jadi kita tentukan terlebih dahulu titik pusatnya, kemudian kita buat garis bantu dari O ke A, kita ukur jaraknya. Tapi karena K-nya negatif, maka arah dilatasinya berlawanan dengan AO.
Jadi arahnya ke sini. Kita ukur jaraknya 2 kali dari OA ya. Maka kita peroleh koordinat A aksennya di sini. Selanjutnya titik B, bayangannya dengan cara yang sama kita peroleh di sini. Lalu titik C, kita ukur jaraknya, kita kalikan 2 dengan arah berlawanan, maka diperoleh C aksennya di sini. Paham ya? Maka bayangan dari segitiga ABC adalah A aksen, B aksen, C aksen dengan ukurannya 2 kali dari ukuran semula, tapi arahnya berlawanan dengan arah semula. Selanjutnya mari kita amati koordinatnya. Titik A 1,1 bayangannya menjadi A aksen min 2, min 2. Titik B 1,4 bayangannya menjadi B aksen min 2, min 8. Titik C 3,1 bayangannya menjadi C aksen min 6, min 2. Nah, berarti untuk sembarang titik X, Y bayangannya menjadi apa? Ya, min 2 kali X dan min 2 kali Y. Sangat mudah ya. Selanjutnya dilatasi dengan K-nya antara 0 dan 1. Berarti K-nya bilangan pecahan ya. Diketahui segitiga ABC seperti pada gambar di samping. Gambarlah bayangan segitiga tersebut oleh dilatasi O, setengah. Berarti pusatnya 0,0 dan faktor skalanya setengah. Dengan cara yang sama, kita tentukan terlebih dahulu titik pusatnya 0,0. Kemudian kita buat garis bantu dan kita ukur jaraknya, lalu kita kalikan setengah. Maka kita peroleh koordinat A aksennya ada di sini. Karena K-nya positif, maka arahnya searah dengan OA. Lalu koordinat B aksen kita peroleh dengan cara yang sama di sini. Kemudian koordinat C bayangannya menjadi di sini. Sehingga kita peroleh hasil dilatasi dari segitiga ABC adalah segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Dari gambar tampak bahwa segitiganya jadi lebih kecil ya. Jadi jika K-nya antara 0 dan 1, maka bayangan hasil dilatasinya jadi diperkecil. Sekarang mari kita amati koordinat-koordinatnya. Yang pertama titik A dalam gambar berkoordinat 2,6. Bayangannya ya titik A aksen 1,3. Kemudian titik B dalam gambar berkoordinat 2,2. Bayangannya dalam gambar menunjukkan koordinat B aksen 1,1. Yang terakhir titik C dalam gambar 6,2. Bayangannya kita lihat dalam gambar koordinatnya adalah 3,1. Maka kalau kita amati absis dan ordinat dari bayangan, ternyata nilainya setengah dari absis dan ordinat pada titik asal. Jadi untuk sembarang titik X, Y, jika didilatasi dengan titik pusat O dan faktor skala setengah, bayangannya menjadi setengah kali X dan setengah kali Y. Nah, itulah beberapa contoh pelukisan dan pengamatan koordinat pada beberapa dilatasi dengan berbagai macam nilai K. Bagaimana? Sudah lebih paham kan? Sekarang kita coba latihan soalnya yuk. Suatu persegi panjang ABCD dengan A-nya 3,-4, B-nya 11,-4, C-nya 11,1, dan D 3,1 akan dilakukan dilatasi. Tentukanlah koordinat bayangan persegi panjang ABCD pada dilatasi O, dan O, min1/3. Yuk kita jawab. Yang pertama titik A 3,-4 didilatasi dengan titik pusat O faktor skala 3. Jadi bayangannya berkoordinat berapa ya? Aturan dilatasinya yaitu Kx, Ky. Berarti K kali 3, K kali min 4. K-nya 3 kan? Nah, berarti jadi 3 kali 3 dan 3 kali min 4. Hasilnya 9, min 12. Nah, bagaimana dengan titik B? 11, min 4.
Berarti B aksennya 33, min 12. Titik C 11,1, maka C aksennya menjadi 33,3. Dan yang terakhir titik D 3,1, maka D aksennya menjadi 9,3. Nah, mudah kan untuk menentukan koordinat bayangan hasil dilatasi? Yuk, kita coba soal yang berikutnya. Dilatasi titik pusat O dengan faktor skala min sepertiga. Yang pertama titik A 3,-4, maka bayangannya absis dan ordinatnya kita kalikan dengan min 1/3. Sehingga menjadi A aksen min 1,4/3. Titik B 11,-4. Dengan cara yang sama kita dapatkan B aksennya min 11/3, 4/3. Titik C 11,1, maka C aksennya menjadi min 11/3, min 1/3. Titik D 3,1, maka bayangannya menjadi min 1, min 1/3. Bagaimana? Sudah paham kan menggunakan aturan koordinat bayangan hasil dilatasi? Kamu banyak-banyaklah berlatih dengan mengerjakan soal-soal yang di buku paketmu. Selamat berlatih. Semakin banyak berlatih, kamu pasti akan semakin terampil. Oke? Sampai jumpa.